Assalamualaikum, Sugeng Rawuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Fakta Sejarah dalam kisah terbaru yang ditulis oleh Mas Rian dalam judul Titisan Sang Penembus Jagat, Pusaka Sumpahing Ratu Kembang. Sebelum saya membacakannya, saya berharap teman-teman dimanapun berada semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mari kita masuk ke ceritanya. Yakin ini bukan urusan kita? Suara itu lembut, berbisik di telingaku. Namun getarannya terasa sampai ke sumsum. Aku tahu, Sinta tidak suka dengan situasi ini. Ia berdiri di sampingku. Sosoknya hanya bisa terlihat olehku saja, dengan cahaya kebiruan yang sangat indah di sudut mataku. Seorang putri dari kerajaan tak kasat mata yang terikat padaku sebagai jin pendamping. Aku memandang lurus ke arah Arya, teman baruku yang duduk kaku di kursi kayu basecamp pendakian Gunung Kembang, Wonosobo. Matanya kosong menatap lantai, kulitnya pucat pasi, dan kedua tangannya yang kurus diletakkan lurus di sisi paha, seolah membeku. Mana bisa aku yakin, tak? Balasku lirih, menjaga volume suara agar tidak didengar oleh petugas basecamp lain yang sibuk di meja registrasi. Kami baru saja turun dari puncak, dan seharusnya kami semua sedang merayakan keberhasilan. Arya, pemuda dari Jawa Barat yang kukenal di jalur pendakian, seharusnya sudah di mobil travelnya, bukan duduk di sini seperti patung. Dari awal, aku sudah bilang, jangan terlalu akrab dengan pendaki yang satu itu. Ada aura hitam yang dia bawa turun. Sinta mendesis. Suaranya kini terdengar sedikit tidak sabar, namun tetap anggun. Kau punya urusanmu sendiri, Rian. Urusanmu mencari ketenangan jiwa, dan aku menjagamu. Kenapa harus repot-repot dengan masalah orang lain? Aku menghela nafas panjang. Asap tipis dari cangkir kopi hitam yang kugenggam mengepul di udara basecamp Blembem yang dingin. Malam sudah turun sepenuhnya, menggantikan senja jingga yang sempat kulihat tadi saat kami menjejakkan kaki di pelataran. Dia temanku, Sinta. Walaupun baru kukenal, kami mendaki bersama. Dia nggak bergerak sejak kita sampai. Bahkan saat kita check out logistik, dia cuma diam. Petugas basecamp sudah mulai curiga. Aku menoleh sedikit ke Sinta. Apa yang kau lihat dari dia, toh? Sinta mengernyitkan dahi. Di dunia lain, wajahnya mungkin sedang menunjukkan ekspresi cemas yang jarang sekali ia tunjukkan. Entitas itu sangat besar, Yan. Energi jagatnya pekat, hitam, dan sangat tua. Bukan sekedar kuntilanak atau genderuwo biasa. Ini jin Pangarso, penjaga kawasan yang sudah ribuan tahun. Entitas tinggi itu pasti murka karena suatu hal yang sangat mendasar. Pangarso? Sebesar itu? Aku menelan ludah. Level jagat yang disebutkan Sinta adalah istilah kami untuk kekuatan spiritual. Jika Sinta, seorang putri dari kerajaan jin yang kekuatannya sudah tak perlu diragukan, menyebutnya besar, berarti ini benar-benar masalah besar. Apa yang dia lakukan? Dia menanam singo barong di dada Arya, menutup mulutnya, membekukan nadinya. Itu semacam segel. Tujuannya bukan membunuh, setidaknya belum, tapi untuk melumpuhkan dan menahan. Dia ingin Arya kembali ke tempat dia mengambil sesuatu. Jantungku berdebar lebih cepat. Hah? Mengambil sesuatu? Pusaka? Sinta mengangguk. Sorot kebiruannya meredup, menyiratkan keseriusan. Ya, pusaka yang sangat dijaga. Aku merasakan gema pusaka itu bergetar samar dari dalam tas ranselnya, Rian. Kau harus dengar aku. Jangan sekali lagi, jangan kau coba sentuh atau intervensi langsung. Kekuatan kita berdua jika dipaksakan hanya akan memicu murka jin Pangarso. Arya bukan sekedar dirasuki, dia sedang dihukum dan disandra. Jika kau coba buka segel itu,
dia akan langsung mati. Atau lebih buruk, raganya akan jadi wadah Pangarso. Aku memejamkan mata. Tiba-tiba saja rasa lelah sehabis turun gunung terasa 10 kali lipat. Kepala ini pusing, bukan karena ketinggian, tapi karena beban masalah yang tiba-tiba datang. Jadi, solusinya apa, Sinta? Tanyaku. Kali ini nadaku sedikit menyerah. Kau tahu solusinya? Hanya Pak Harjo yang mampu menangani ini tanpa memicu perang antar dimensi. Tingkat kejawen beliau sudah melampaui batas yang bisa kita pahami. Beliau bisa bicara dengan Pangarso dari hati ke hati, dari tingkat spiritual yang setara. Hubungi beliau sekarang. Aku membuka mata, menatap Arya lagi. Wajahnya yang kaku seperti topeng, bibirnya sedikit terbuka, tapi tanpa nafas yang terdengar. Ini bukan lagi urusan pendaki kelelahan. Ini urusan hidup dan mati, urusan jagat dengan jagat. Baiklah Sinta, aku akan telepon beliau. Terima kasih ya tak. Sinta tersenyum tipis. Tugas seorang abdi dalam adalah melindungi tuannya, Rian. Dan tugasmu adalah memastikan kau tetap bernafas agar aku punya tempat tinggal. Cepat hubungi gurumu itu. Aku mengambil ponsel di saku celana kargoku. Jari-jariku menekan nomor telepon Pak Harjo, guruku yang tinggal tidak jauh dari base camp ini, di sebuah loji peninggalan Belanda yang dikelilingi tumbuhan obat-obatan. Jantungku masih berdebar kencang. Doaku, semoga Pak Harjo bersedia datang. Assalamualaikum Pak Harjo. Suara di seberang telepon terdengar tenang, seolah sang guru baru saja selesai menikmati teh hangat di malam hari. Waalaikumsalam Rian. Kau baru turun dari Kembang toh? Bagaimana puncaknya? Aku berusaha menormalkan suara. Alhamdulillah, baik Pak. Puncaknya indah, tapi ada masalah Pak, sangat genting. Suasana hening sejenak. Keheningan Pak Harjo selalu terasa lebih berat daripada kata-kata. Aku tahu, Pak Harjo sudah membaca situasinya, bahkan tanpa aku harus menjelaskan detailnya. Ceritakan. Suaranya pelan, tegas, dan menenangkan. Aku menjelaskan semua tentang Arya, pendaki dari Jawa Barat, perubahannya yang mendadak beku dan bisu, sampai hasil penerawanganku yang dibantu Sinta. Aku menjelaskan tentang Jin Pangarso dan pusaka yang diambil. Sinta bilang, ini pusaka yang dijaga Pak, dan entitas yang menjaganya terlalu kuat. Jika saya atau Sinta yang bergerak, Arya bisa mati atau jadi wadah. Sinta menyarankan agar Bapak yang turun tangan. Mohon Pak Harjo, dia temanku. Aku hampir memohon. Hembusan nafas Pak Harjo terdengar samar. Pusaka dari Kembang. Mereka yang mendaki sering lupa. Gunung ini adalah gerbang ke dunia lain, Rian. Kau sudah benar. Jin Pangarso di Kembang itu bukan sembarang danyang. Dia penyeimbang. Murkanya teratur, tapi mematikan. Jadi, Bapak bersedia? Tentu, Yan. Itu sudah jadi kewajibanku. Jaga Arya. Jangan sampai ada orang lain yang menyentuhnya atau mengganggunya. Aku akan ke sana sekarang. Siapkan ruangan yang tenang. Dan satu lagi, Sinta sudah benar-benar pintar. Dengarkan dia. Aku butuh dia untuk menjadi mataku saat kita berhadapan dengan Pangarso. Siap Pak, saya tunggu. Matur nuwun sangat. Aku menutup telepon. Lega. Sedikitnya rasa tertekan di dada berkurang separuh. Pak Harjo datang, itu berarti kami punya peluang. Kau dengar tak? Pak Harjo memujimu. Katanya kau sudah benar-benar pintar. Aku menyeringai mencoba mencairkan ketegangan. Sinta memutar bola mata kebiruannya. Tentu saja, aku ini putri. Kau disamakan dengan jin rempong yang hanya bisa mengganggu anak muda. Sudahlah Yan, cepat pindahkan Arya ke ruang istirahat base camp. Kita harus mempersiapkan kedatangan guru agungmu itu.
Aku beranjak, meminta bantuan 2 petugas basecamp yang sudah mengenaliku sebagai warga lokal Wonosobo untuk memindahkan Arya ke sebuah kamar istirahat kecil di belakang. Arya yang badannya kaku dan dingin terasa berat seperti bongkahan batu. "Anak ini kenapa, Rian?" tanya salah satu petugas. Suaranya terdengar cemas. "Cuma kecapean, Mas. Terlalu memforsi diri. Mau ikut travel ke Jawa Barat. Udah booking jam 10 malam. Makanya saya inisiatif rawat dulu, biar saya yang jaga dia." Dustaku halus sambil menepuk punggung petugas itu. Aku tak mungkin menjelaskan bahwa Arya sedang dikunci oleh entitas raksasa karena mencuri pusaka. Setelah Arya dibaringkan di kasur, aku duduk di sampingnya. Ruangan itu hanya diterangi lampu pijar kuning yang redup. Bau dupa samar dari luar ruangan masuk bersama hembusan udara malam kembang yang membekukan. Tak sampai setengah jam, sebuah motor tua berhenti di pelataran basecamp. Itu Pak Harjo. Pak Harjo, perawakannya sederhana, mengenakan sarung, kemeja batik lusuh, dan pelangkon yang sedikit miring. Tidak ada aura seram atau berlebihan, hanya ketenangan, adem ayam tentrem yang luar biasa. Jika kau melihatnya di pasar, kau akan mengira dia adalah pedagang tahu biasa. Padahal, beliau adalah salah satu praktisi kejawen tertinggi di Wonosobo, penjaga keseimbangan gaib di lereng-lereng gunung ini. "Nuwun sewu," sapaku sambil menyambutnya di depan pintu. "Monggo Rian, di mana anak itu?" Aku membimbing Pak Harjo masuk ke kamar tempat Arya berbaring. Begitu beliau masuk, suasana ruangan yang tadinya hanya dingin berubah menjadi sunyi dan mencekam. Lampu pijar seolah meredup, dan semua suara dari luar seperti tertelan oleh tembok. Pak Harjo berjalan tenang, duduk bersila di lantai di samping tempat tidur Arya. Beliau tidak menyentuh Arya, beliau hanya memandangnya. "Rian, aku butuh kau duduk di belakangku. Ambil posisi topo yang benar." "Sinta, Nimas, aku butuh matamu yang tajam. Fokus pada segala sesuatu yang bergerak di luar pandangan mata kita." Perintah Pak Harjo tanpa menoleh, suaranya rendah dan dalam. Aku segera mengambil posisi bersila, mata tertutup, mulai mengatur nafas, menuruti instruksi guru. Sinta sudah berdiri di depanku. "Aku siap, abdi dalam," bisiknya di benakku. Menyebut Pak Harjo dengan gelar yang menunjukkan rasa hormatnya pada kedudukan spiritual yang lebih tinggi. Pak Harjo mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Bukan sekedar doa. Ini adalah rangkaian kata-kata yang mengandung daya cipta, yang memanggil energi alam dan menyeimbangkan jagat dalam dirinya sendiri. Suaranya bergetar, pelan, tetapi setiap kata terasa berdentum di udara. Tiba-tiba, udara di ruangan itu menjadi sangat berat. Aku merasakan tekanan di dada, seperti ada bongkahan es yang diletakkan di atas paru-paruku. Aku bisa mendengar deru angin kencang di luar, padahal di basecamp yang terlindung ini seharusnya hanya ada hawa dingin biasa. "Sinta," gumamku melalui pikiran. "Dia datang, Rian, Jing Pangarso. Tapi dia tidak datang sendirian. Dia membawa bala tentara. Aku melihat mereka di luar, di balik bayangan kebun teh, ribuan. Dan Pangarso itu benar-benar raksasa. Wujudnya seperti bayangan hitam berlumut, matanya merah menyala seperti bara api, dan dia mengenakan mahkota batu. Kekuatan jagatnya jauh melampaui dugaanku." Suara Sinta terdengar mendesak dalam pikiranku. Di tengah lantunan mantra, Pak Harjo membuka matanya sedikit. Matanya tidak lagi menunjukkan kerutan biasa, melainkan cahaya putih yang menembus kegelapan. Beliau bicara, namun suaranya bukan ditujukan kepadaku. Suaranya diarahkan ke suatu titik di belakang tembok, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang sangat jauh. "Kawula nuwun Kakang Pangarso, kula Harjo, putra Jawi saking bumi Wonosobo, sowan. Kepareng kula nyuwun pirsa napa ingkang dadosaken panjenengan duka?" Yang katanya
"Permisi Kakang Pangarso, saya Harjo, anak Jawa dari Wonosobo. Datang sini. Izinkan saya bertanya, apa yang menyebabkan Anda murka?" Keheningan yang mencekik menyambut. Kemudian sebuah suara berat, seolah batu gunung bergesekan, menggetarkan dinding ruangan. Suara itu bukan dari mulut, melainkan dari udara itu sendiri. "Harjo, kowe wani-wani teko ning kene. Kowe ngero aku to?" Yang katanya, "Harjo, kau berani-beraninya datang ke sini. Kau kira aku buta?" Teriakan itu membuatku hampir terjengkang. Bahkan saat mata tertutup, aku bisa merasakan energi yang memancar, membuat kulitku merinding dan keringat dingin bercucuran. Pak Harjo tetap tenang. Suaranya tetap lembut dan penuh hormat. "Boten Kakang, kulo boten wani. Kulo namung badhe tanglet. Napa leres anak Jawi menika sampun nglanggar pugeran ing jagat panjenengan?" "Wah, langgar!" Suara itu kini disertai bunyi gemuruh seperti longsor. "Langgar, dheweke wis ngrebut pepesten kang ora oleh digawa. Dheweke nyolong pusaka kuno kang wis tak jaga ewonan tahun." Yang katanya dia sudah merebut takdir yang tidak boleh dibawa. Dia mencuri pusaka kuno yang sudah aku jaga ribuan tahun. Aku membuka mata sedikit, melirik ke arah Arya. Tubuhnya bergetar, dan dari sudut mataku, aku melihat cahaya Sinta semakin biru pekat, menandakan ia sedang mengerahkan energi penuh untuk melindungi kami. "Sinta, pusakanya di mana?" tanyaku dalam hati. "Di dalam tasnya, Rian, di dasar ranselnya. Rasanya dingin sekali, seperti ada bongkahan es yang memancarkan energi panas. Itu pusaka tingkat tinggi," jawab Sinta. Suaranya kini terdengar tegang. Pak Harjo kembali berbicara. Kali ini dengan intonasi yang sedikit lebih tegas, menunjukkan ia tidak akan mundur. "Nggih Kakang, kulo sampun mangartos. Anak menika sampun tepat, nanging kulo nyuwun sih kawelasan. Bocah niki mboten ngertos napa-napa. Mungkin namung kalap. Monggo dirampungaken kanthi cara ingkang sae," kata Pak Harjo yang katanya, "Iya Kakang, saya sudah mengerti. Anak ini sudah bersalah. Tapi saya memohon belas kasihan. Anak ini mungkin tidak tahu apa-apa. Mungkin hanya kilaf. Mari kita selesaikan dengan cara yang baik." Suara Pangarso mencibir, terdengar dari setiap sudut ruangan. "Cara yang baik? Hah? Kau tahu Harjo, pusaka itu tidak akan lunak untuk orang yang tidak memiliki garis keturunan di sini. Dia hanya akan merusak raganya. Dan aku sudah memberinya kunci. Kunci ini hanya untuk dia bisa kembali ke tempat pusaka itu diambil." Jelas sudah, singo barong yang dilihat Sinta di dada Arya adalah semacam segel pemanggil, sebuah paksaan gaib agar Arya kembali ke Gunung Kembang. "Nggih Kakang, saya mohon pengertian. Tapi jika panjenengan memaksa, Arya sakit pecah. Arya bisa mati. Raganya tidak kuat menerima energi paksaan itu. Saya mohon, kulo nyuwun, panjenengan nampi terima saya sebagai perantara. Saya akan mengembalikan pusaka itu dengan hormat kepada panjenengan. Saya mohon, berilah Arya belas kasihan." Hening. Kali ini keheningan yang lebih mencekam. "Kowe wani nego Harjo?" Suara Pangarso bergetar hebat. "Saya tidak menawar Kakang. Saya hanya memohon. Saya sudah siap menerima resiko dari panjenengan." Aku melihat Pak Harjo mengeluarkan sebilah keris kecil dari balik bajunya. Keris itu sederhana, tetapi auranya membuat semua bulu kuduku berdiri. Itu bukan keris biasa. Itu adalah pusaka titisan. Keris yang sudah menyatu dengan jiwa Pak Harjo. "Yen kowe wani nego nyawa Harjo, monggo. Jika kau berani menawar nyawa, silakan. Sudah lama aku tidak bertemu kawan yang sebanding. Buktikan derajatmu Harjo. Kembalikan pusakaku dan nyawa anak itu akan aman. Jika gagal, nyawamu dadi gantine. Nyawamu yang akan jadi gantinya."
Tiba-tiba rasa dingin yang menusuk menyelimuti ruangan. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang merayap di dinding. Bau lumut basah dan belerang tercium kuat. Cinta, bagaimana? Apa yang akan terjadi? Tanyaku temas. Dia menyetujui Rian, tapi dengan syarat yang kejam. Dia akan menarik segel Singobarong itu, tapi sebelum itu dia akan mengirimkan manifestasi murkanya untuk mencoba mengambil Arya secara paksa. Pak Harjo harus melindungimu dan Arya, dan kau harus menemukan pusaka itu. Di mana pusakanya? Tas ransel, cepat Yan, sebelum mereka menembus lapisan pelindungan Pak Harjo. Aku tersentak, aku harus bergerak, aku harus menemukan pusaka itu. Aku beringsut, bergerak perlahan ke arah sudut ruangan tempat ransel Arya tergeletak. Setiap gerakan terasa berat, seolah air di udara telah berubah menjadi lumpur yang kental. Pak Harjo masih duduk bersila. Matanya terpejam sepenuhnya. Keris titisan di tangannya memancarkan cahaya putih samar yang bertabrakan dengan aura hitam di luar. Energi Pangarso sedang mencoba merobek perlindungan Pak Harjo. Rian, kowe wes tak peringatke, jangan ganggu. Suara berat Pangarso berteriak, seolah tepat di samping telingaku. Aku mengabaikannya. Tanganku merogoh ransel Arya. Ransel itu terasa dingin, tapi ketika aku menyentuh dasarnya, ada sensasi panas yang menyengat, seperti menyentuh benda yang baru saja dikeluarkan dari api. Namun secara fisik, terasa dingin membeku. Sinta, kau harus bantu aku. Tarik energi negatif dari pusaka itu, sementara aku mengeluarkannya. Jangan sentuh Rian, jangan langsung disentuh. Bungkus dengan kain atau apapun yang kau punya. Sinta berteriak di benakku. Suaranya kini terdengar seperti lolongan. Aku merogoh saku, menemukan selembar sapu tangan sutra batik pemberian ibu. Itu bukan kain biasa. Itu adalah kain yang sudah didoakan dan diberi benteng perlindungan oleh Pak Harjo sendiri. Saat aku mencoba menariknya keluar, sebuah tangan besar dan hitam, terbuat dari bayangan dan lumut, mencoba meraih pergelangan tanganku dari balik bayangan di sudut ruangan. Rian, awas! Tiba-tiba api kebiruan Sinta meledak dari tubuhnya, menghantam tangan bayangan itu. Jangan sentuh tuanku, iblis kotor! Beriak! Tangan bayangan itu menarik diri dengan raungan kesakitan. Tapi benturan energinya cukup kuat untuk membuat meja kecil di dekatnya berbalik. Sial, umpatku. Aku menarik sapu tangan itu. Di dalamnya terbungkus sebuah benda. Ketika aku berhasil mengeluarkannya, sensasi panas dan dingin itu berlipat ganda. Itu adalah patung lumping kuda. Ukurannya kecil, terbuat dari kayu yang menghitam dan sudah usang. Namun, energi yang dipancarkannya sangat brutal. Matanya yang diukir sederhana, seolah menatap lurus ke arahku, penuh kebencian. Pusaka itu bergetar hebat di tanganku. Pusakaku! Raungan Pangarso kini diiringi dengan retakan kecil di dinding kamar. Pak Harjo membuka matanya, menatapku. Matanya tetap memancarkan cahaya. Rian, sudah. Letakkan di depan tempat tidur Arya. Cepat! Aku segera meletakkan patung lumping kuda itu di lantai, di antara kaki Pak Harjo dan Arya yang tak bergerak. Sinta, sekarang giliranmu. Kunci energi pusaka itu agar Pangarso tidak langsung menariknya. Perintah Pak Harjo. Inggih, abdi dalam. Cahaya biru Sinta kini tidak lagi seperti bias. Ia memanifestasikan dirinya sebagai selubung energi biru, melingkari pusaka dan Arya. Tiba-tiba, patung lumping kuda itu memancarkan cahaya merah darah yang beradu dengan biru Sinta. Rian, sakit. Energinya panas sekali, teriak Sinta dalam benakku. Tahan Sinta, nyuwun sewu Kakang Pangarso. Pak Harjo berbicara lagi. Kali ini suaranya dipenuhi daya magis yang kuat. Kulo sampun ngaturaken pusaka panjenengan. Boten kirang, boten luweh, tidak kurang tidak lebih. Inilah pusaka panjenengan. Pada saat patung lumping kuda diletakkan, tubuh Arya tiba-tiba kejang hebat. Matanya yang kosong kini berputar ke atas, dan dari mulutnya keluar suara geraman yang bukan miliknya. Balik no, aku ora butuh prantara, aku butuh nyawane bocah iki. Pak Harjo tahu, ini bukan lagi Pangarso yang berbicara dari luar.
Ini adalah segel Singobarong yang mulai memberontak di dalam raga Arya, mencoba mengambil alih. Rian, bantu aku. Cekam kedua tangan Arya. Kunci badannya. Sinta, biarkan Singobarong mengendalikan raga itu, perintah Pak Harjo. Aku segera melompat ke tempat tidur, mencengkeram erat pergelangan tangan Arya yang kaku, tetapi kini bergetar seperti tersengat listrik. Kulitnya terasa sangat panas, jauh melebihi suhu tubuh normal. Pak Harjo menarik nafas dalam-dalam, memejamkan mata, dan keris titisan di tangannya kini memancarkan cahaya keemasan yang menenangkan. Beliau melantunkan sebuah dandang gulo, salah satu jenis tembang Jawa, tetapi dengan intonasi yang sangat berbeda, seolah setiap suku kata adalah bilah keris yang menusuk. Ono wong wani ngerampok tan kang ngerti, nyolong pepesten kang tan kena dijual, ragane mung wayang sang juru laku, muleno pusaka kang wus kembali, amarga aku nyuwun kewelasaning jagat iki. Sambil melantunkan tembang, Pak Harjo mengarahkan kerisnya ke dada Arya, bukan untuk menusuk, melainkan untuk menyentuh. Ketika ujung keris menyentuh dada Arya, dari sana muncul asap hitam pekat yang berbau busuk. Wah, lepas! Jangan kau sentuh aku dengan api kejawenmu, Harjo! Suara geraman itu berubah menjadi lolongan kesakitan. Lungguhmu sing apik, Kakang Singobarong. Kowe wis lepat mergo nglanggar paugran. Kowe iku mung kunci, dudu dalang. Balik ning tempatmu, perintah Pak Harjo. Matanya berkobar. Sinta dengan kekuatan penuh menekan patung lumping kuda itu. Cahaya birunya seolah menarik paksa aura jahat dari benda itu, membuat Arya semakin kejang. Rian, kunci dia. Kuatkan fokusmu, jangan biarkan konsentrasiku buyar. Aku mengerahkan seluruh energi spiritual yang kupunya, berfokus pada cengkeramanku di tangan Arya, menjaganya agar tidak meronta terlalu kuat dan mencederai dirinya sendiri. Aku bisa merasakan energi hitam Singobarong menembus kulitku, mencoba menjilat dan membakar. Aku menggigit bibir, menahan rasa sakit. Tiba-tiba terdengar suara retakan keras dari luar. Rian, tembok perlindungan base camp sudah retak. Pak Ngarso sedang mendorong dengan kekuatan penuh. Dia sudah sangat marah, seru Sinta. Pak Harjo tersentak. Beliau tahu, jika Pak Ngarso berhasil menembus, bukan hanya Arya yang mati, tetapi seluruh base camp yang akan hancur lebur oleh amarahnya. Kakang Pak Ngarso, cukup! Pak Harjo berteriak. Beliau menghentikan lantunan tembang, mengambil patung lumping kuda yang masih bergetar hebat di bawah tekanan Sinta. Dengan gerakan cepat yang tak terduga, Pak Harjo menggoreskan ujung keris titisannya di telapak tangan kirinya, mengeluarkan darah. Beliau mengoleskan darahnya ke patung lumping kuda. Kakang Pangarso, iki getih kula, getih Jawi kang nyuwun pangapura. Kula wangsulaken pusaka panjenengan kanthi getih kula dados tebusane. Jupuk pusaka panjenengan lan leremaken duka panjenengan. Seketika patung lumping kuda di tangan Pak Harjo memancarkan cahaya yang sangat terang, melebihi lampu pijar di ruangan. Cahaya itu bukan lagi merah darah atau biru, melainkan warna ungu keemasan, warna energi tinggi yang netral. Sebuah bayangan besar di luar jendela yang tadinya berwujud menyeramkan, kini terlihat seperti awan hitam yang perlahan tersedot ke dalam patung lumping kuda. Wush. Patung itu menghilang dari tangan Pak Harjo, lenyap begitu saja, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Di saat yang sama, Arya yang tadinya kejang langsung lulai, tak sadarkan diri di tempat tidur. Asap hitam dari dadanya menghilang, dan Sinta segera menarik kembali cahayanya. Sinta terengah-engah. Selesai Rian, segelnya sudah ditarik, dia sudah pergi. Aku merasakan seluruh badanku lemas, seolah semua energiku ikut tersedot bersama hilangnya Pangarso. Nafasku terengah-engah. Pak Harjo duduk terdiam, telapak tangannya berdarah, tetapi beliau tersenyum tipis. Anak itu aman Rian, dia hanya butuh istirahat. Dia tidak akan ingat apa-apa kecuali mimpi buruk.
Aku memandang guru, penuh rasa syukur. Terima kasih Pak Harjo. Bapak menyelamatkan nyawa kami semua. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada Sinta. Dia sudah menanggung sebagian besar beban energi negatifnya. Dan berterima kasihlah pada dirimu sendiri, karena kau mendengarkan suara batinmu dan tidak gegabah. Pak Harjo menoleh ke arahku. Sekarang, ayo kita obati lukaku sebelum yang lain curiga. Kami membersihkan diri di kamar mandi base camp. Pak Harjo membersihkan lukanya dengan air dan melafalkan mantra penyembuhan singkat. Dan lukanya berhenti berdarah, hanya menyisakan bekas kemerahan. Aku menggendong Arya keluar dari kamar dan membaringkannya di bangku panjang dekat perapian di aula base camp. Berpura-pura bahwa Arya hanya pingsan karena kelelahan. Para petugas base camp terlihat lega, tidak lagi cemas melihat Arya. Setelah keadaan kembali tenang, aku, Pak Harjo, dan Sinta berkumpul di sudut base camp, di samping perapian yang hangat. Sinta kembali ke wujud cahaya di sudut mataku, tetapi energinya terasa sangat lemah. Sinta, kau baik-baik saja? Tanyaku dalam hati. Aku lelah sekali, Rian. Jagatku seperti terkuras. Aku harus beristirahat sebentar. Tapi aku harus memastikan kau mengerti apa yang baru saja terjadi, jawab Sinta. Pak Harjo mengangguk. Rian, dengarkan baik-baik. Yang kau saksikan tadi bukanlah pertarungan fisik. Itu pertarungan kejawen, adu daya jagat dan derajat. Pangarso di kembang itu adalah jin tingkat tinggi yang sudah mencapai tingkat leluhur. Dia tidak ingin membunuh. Dia hanya ingin memberi pelajaran. Pusaka yang diambil Arya, patung lumping kuda, itu adalah pusaka yang menyimpan kesaktian Gunung Kembang. Itu adalah kunci keseimbangan di sana. Keseimbangan apa, Pak? Gunung Kembang ini dijaga oleh dua entitas utama, Pangarso di lereng utara dan Ratu Lintang di puncak. Patung lumping kuda ini adalah simbol kekuatan Pangarso untuk menahan lahar dan energi panas dari Sindoro agar tidak tumpah ke kembang. Tanpa patung itu, keseimbangan alam gaib akan rusak dan yang terjadi adalah bencana alam di dunia nyata. Aku bergidik. Ternyata perbuatan iseng Arya mencuri pusaka itu berakibat fatal. Lalu kenapa Bapak harus menukar dengan darah? Itu adalah salam penutup terhormat, Rian. Jika aku tidak menukar dengan darah, Pangarso akan berpikir aku meremehkan derajatnya. Dengan darah sebagai tebusan, aku menunjukkan bahwa aku menghormati kekuasaannya sebagai penjaga jagat. Dia menerima darahku dan dia menganggap masalah ini selesai. Pak Harjo tersenyum. Tapi masalah besarmu belum selesai, Rian. Masalah apa lagi, Pak? Aku menoleh cemas. Sinta, panggil Pak Harjo. Matanya menatap ke arahku, seolah menatap Sinta secara langsung. Berapa banyak energi yang kau serap saat menahan Singobarong dan patung lumping kuda? Sinta mendesah. Pak Harjo, energi pusaka itu sangat besar. Aku tidak hanya menahan, aku membersihkan sisanya dari tubuh Arya. Separuh jagatku terkuras. Aku harus segera kembali ke keraton untuk pemulihan, atau aku akan melemah dan tidak bisa melindungi lagi Rian. Wajahku pucat. Separuh jagat? Sinta, kau serius? Iya, Rian. Dan ada satu hal yang lebih mengkhawatirkanku. Ketika Singobarong itu ditarik, aku sempat mendengar gumaman Pangarso. Dia mengatakan, pusaka iki wis dirusak, lan energi siji pusaka maneh sing ilang, sing kudu dibalekno, pusaka sumpahing Ratu Lintang. Yang katanya, pusaka ini sudah dirusak dan ada satu pusaka lagi yang hilang yang harus dikembalikan, pusaka sumpah sang Ratu Lintang. Pak Harjo tertegun. Ekspresi tenangnya mendadak hilang, digantikan oleh kerutan serius di dahinya. Pusaka sumpahing Ratu Lintang? Pak Harjo bergumam. Suaranya sangat rendah. Apa itu, Pak? Tanyaku, merasa ada gelombang kengerian baru yang datang. Pusaka itu adalah pusaka yang lebih tua dan lebih kuat dari patung lumping kuda.
Itu pusaka yang mengikat Ratu Lintang di puncak kembang untuk menjaga Sindoro. Jika pusaka itu hilang, Ratu Lintang akan murka. Murkanya bukan lagi sekedar memberi pelajaran, Rian. Itu adalah murka yang akan memicu gunung berapi. Sinta, kau harus mencari tahu di mana pusaka itu. Cepat, perintah Pak Harjo. Sinta menggeleng lemah. Tidak bisa, Pak. Aku harus segera memulihkan diri, atau aku akan mati di jagat itu. Aku hanya bisa memberimu petunjuk, Rian. Dengarkan aku. Pusaka itu ada di dalam mobil Arya, di tempat tersembunyi, tempat di mana hanya Wong Jowo yang tahu letaknya, dan dia mencurinya sebelum mendaki puncak. Sinta membungkuk hormat kepada Pak Harjo, dan dalam sekejap cahaya birunya meredup hingga hampir tidak terlihat. Ia sudah kembali ke alamnya untuk memulihkan diri. Aku menatap Pak Harjo. Jadi, masalah Arya belum selesai, Pak. Dia bukan hanya mencuri satu pusaka, tapi dua, dan yang kedua ini jauh lebih berbahaya. Pak Harjo menghela nafas, menatap ke arah puncak gunung kembang yang diselimuti kabut malam. Arya tidak sadar, Rian. Dia hanyalah wayang yang dikendalikan oleh keinginan gelapnya. Dia adalah pemuda dari Jawa Barat, tapi dia mungkin memiliki garis darah yang dicari oleh pusaka itu. Pusaka kedua, pusaka Sumpaheng Ratu Lintang, tidak bisa ditarik hanya dengan darah. Ratu Lintang tidak ingin tebusan, dia ingin nyawa. Kita harus mengambilnya, Pak, sebelum Arya sadar dan pergi, atau sebelum Ratu Lintang turun sendiri ke base camp. Benar, Pak Harjo mengangguk. Tapi ada satu masalah. Base camp ini dijaga oleh energi Ratu Lintang. Jika kita mencoba mencari pusaka di mobil Arya, kita akan dicurigai. Kita harus melakukannya tanpa disadari. Pak Harjo kemudian menatapku dengan tatapan yang sangat tajam, penuh tekad. Rian, kau harus lakukan ini. Aku akan menjaga base camp dan menenangkan energi Ratu Lintang dari sini. Kau pergi ke parkiran, temukan mobil Arya dan ambil pusaka itu. Kau punya cahaya Sinta yang masih samar untuk melindungimu. Ingat, pusaka itu ada di tempat yang hanya diketahui oleh Wong Jowo. Aku mengangguk, jantungku berdebar tak karuan. Ini misi yang jauh lebih berbahaya dari yang pertama. Kali ini tidak ada yang melindungiku selain sisa jagat Sinta dan pelajaran Pak Harjo. Aku siap, Pak. Hati-hati, Le. Jika kau dengar suara gemericik air di dekat mobil, segera lari. Itu adalah pertanda bahwa Ratu Lintang sudah melihatmu. Aku berjalan perlahan ke area parkiran mobil basecamp yang remang-remang. Hanya ada beberapa mobil di sana, dan satu mobil minivan dengan plat nomor Z Priangan Timur yang kuyakini adalah mobil Arya. Malam di Wonosobo sangat dingin. Udara terasa menusuk tulang, dan keheningan di area parkir menciptakan atmosfer yang mencekam. Hanya ada suara jangkrik dan gemerisik daun teh di kejauhan. Aku mendekati mobil Arya. Mobil itu berwarna gelap, tampak biasa, namun auranya terasa sangat berat, seperti ada beban batu yang menimpanya. Aku menggunakan kunci cadangan yang Arya titipkan padaku saat dia mendaftar. Pintu terbuka. Bau di dalam mobil itu bukan bau pendaki kotor, melainkan bau dupa yang sangat kuat, bercampur bau tanah basah dan bunga kamboja. Sinta, cahayaku, di mana pusaka itu? Bisikku dalam hati. Suara Sinta sangat lemah, hanya seperti desahan. Papan rahasia, Rian, di mobil-mobil tua yang disiapkan untuk perjalanan jauh, tempat yang tersembunyi di sana. Aku mengamati interior mobil, kursi dashboard bahkan di bawah karpet. Semua terlihat normal. Aku mencoba memikirkan apa yang dimaksud tempat tersembunyi yang hanya diketahui Wong Jowo. Aku ingat, dulu ayahku sering menyembunyikan uang di tempat-tempat yang tak terfikirkan. Tiba-tiba, pandanganku tertuju pada tongkat persneling. Aku ingat, di mobil tua, sering ada ruang tersembunyi di konsol persneling di bawah cover plastik. Tanganku bergetar saat aku menyentuh cover plastik konsol di bawah tongkat persneling. Aku menariknya perlahan. Klek, benar. Ada ruang kecil di bawahnya, dan di sana, terbungkus kain beludru hitam, tergeletak sebuah benda. Aku menariknya keluar. Benda itu terasa dingin, namun tidak panas seperti patung lumping kuda. Benda ini memancarkan aura keagungan yang dingin, menusuk,
dan sangat mematikan. Ketika kain beludru itu terbuka, jantungku nyaris berhenti. Itu adalah bilah keris kecil. Bilahnya lurus, berkilauan seperti air yang membeku. Di gagangnya terdapat ukiran berbentuk wanita bersanggul dengan mahkota. Saat aku memegang keris itu, sebuah bisikan melengking menusuk telingaku. Bukan dari Sinta, bukan dari Pangarso, tapi dari keris itu sendiri. Kowe wani-wani nyekel pusakaku? Bersamaan dengan bisikan itu, kau berani-beraninya pegang pusakaku? Aku mendengar suara yang paling kutakuti di keheningan base camp Kembang. Suara gemericik itu terdengar sangat dekat, seolah ada air terjun mini yang tumpah tepat di belakang mobil. Aku tahu, ini bukan air terjun. Ini adalah Ratu Lintang. Rian, lari, dia sudah di sini. Aura dinginnya mematikan. Sinta berteriak dalam benakku. Suaranya kembali kuat karena ketakutan yang dialaminya. Aku tidak berpikir. Aku memasukkan keris itu ke dalam saku bajuku, menutup pintu mobil, dan berlari sekuat tenaga kembali ke base camp. Di belakangku, suara gemericik itu berubah menjadi suara langkah kaki yang menyeret. Langkah yang seolah menginjak tanah berlumut dan basah. Aku menerobos masuk ke base camp. Pak Harjo menoleh ke arahku. Matanya membesar saat melihatku. Beliau tahu aku telah berhasil, tapi beliau juga tahu aku sedang dikejar. Pak Harjo, pusakanya, keris Sumpahing Ratu Lintang. Aku meletakkan keris itu di meja kayu, di samping Arya yang masih pingsan. Aura dingin dari keris itu menyebar ke seluruh ruangan. Sinta, kuatkan benteng, kunci base camp ini, perintah Pak Harjo. Suaranya kini mendesak. Sinta yang tadinya lemah kini mengumpulkan sisa-sisa jagatnya. Sebuah dinding cahaya kebiruan yang sangat tipis tetapi padat mulai menyelimuti base camp. Rian, di luar, dia sudah di depan pintu, teriak Sinta. Krek. Pintu kayu base camp yang tebal berderit, seolah ada tangan tak terlihat yang memaksanya terbuka. Semua petugas base camp yang ada di sana tiba-tiba terdiam. Mata mereka kosong menatap pintu. Mereka telah dihipnotis, disirap. Pak Harjo berdiri, mengambil posisi di depan keris dan Arya. Beliau melepaskan keris titisan dari sarungnya, membiarkan cahaya keemasan itu menyebar. Kawula nuwun, Gusti Ratu Lintang. Kula Harjo, sowan malih, sapa Pak Harjo. Suaranya penuh kekaguman dan hormat, meskipun diwarnai ketegasan. Pintu terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi engsel yang melengking. Dari balik pintu masuklah sosok yang membuatku nyaris menjerit. Dia adalah seorang wanita, tetapi auranya membuat udara di base camp terasa membeku. Gaunnya panjang, terbuat dari sutra basah dan lumut. Wajahnya cantik, pucat pasi, dengan mata yang seperti kolam hitam tanpa dasar. Di tangannya, ia membawa bunga Edelweiss yang sudah layu. Dia adalah Ratu Lintang. Kowe Harjo, wani-wani ngalangi aku. Kowe ngira gete wong lanang biasa iso nebus pusaka kang tak jogo sawake dhewe? Suaranya indah, tetapi setiap suku katanya seperti hantaman ombak yang dingin. Berani-beraninya menghalangiku. Kau kira darah orang biasa bisa menebus pusaka yang kujaga dengan raga sendiri? Boten, Gusti Ratu. Saya tidak hendak menghalang-halangi. Kulo namung saya hanya ingin menghaturkan pusaka panjenengan kanthi hormat. Dengan hormat, punika pusaka panjenengan, kata Pak Harjo sambil menunjuk keris Sumpahing Ratu Lintang di meja. Ratu Lintang menatap keris itu, matanya berkilat merah. Pusaka itu sudah dinodai, dibawa orang yang tidak suci, dan darah sang pencuri harus dijadikan tumbal. Nyawa dan darah anak itu sudah dikunci. Ratu Lintang menggerakkan tangannya ke arah Arya. Tiba-tiba tubuh Arya terangkat dari bangku, melayang di udara, dan mulai berputar perlahan. Dari tubuhnya keluar asap keperakan yang indah. Namun itu adalah ruh Arya yang sedang ditarik paksa. Pak Harjo, Arya, Pak Harjo, teriakku panik. Rian, Sinta, lindungi roh anak itu. Sinta dengan jagat yang hampir habis mengeluarkan tali cahaya biru, mengikat erat ruh keperakan Arya, mencoba menahannya agar tidak sepenuhnya ditarik oleh Ratu Lintang. Lepas, jangan kau sentuh tumbalku, jin kotor, teriak Ratu Lintang. Pak Harjo maju selangkah. Gusti Ratu, saya mohon redakan amarah panjenengan. Kulo saya kembalikan pusaka panjenengan, tapi saya mohon panjenengan terima saya sebagai pengganti tumbal. Kulo Harjo,
Saya Harjo sudah siap mempersembahkan raga saya untuk menebus kesalahan anak ini. Ratu Lintang terdiam. Wajahnya pucat kini menunjukkan sedikit senyum dingin. Nyawamu Harjo pantas kanggo tumbal pusakaku. Dengan gerakan secepat kilat, Ratu Lintang melemparkan bunga Edelweiss layu di tangannya ke arah Pak Harjo. Bunga itu berubah menjadi bilah tajam yang memancarkan cahaya hijau. Pak Harjo dengan cepat menyarungkan kembali keris titisannya, dan di saat yang sama ia menangkis bilah bunga itu dengan telapak tangannya. Pringgodani, priak! Energi benturan itu membuat base camp seolah diguncang gempa. Aku terlempar ke dinding. Cahaya Sinta meredup total. Ia pingsan karena kehabisan energi, dan area ruhnya kembali masuk ke raga, dan ia jatuh ke lantai. Pak Harjo masih berdiri tegak, tapi wajahnya pucat, dan dari telapak tangannya menetes darah berwarna kehitaman. Ia telah menerima luka fatal. Ratu Lintang tersenyum puas. Matur nuwun Harjo, tumbalmu wis tak tompo. Dia menggerakkan tangannya mengambil keris sumpahing Ratu Lintang di meja. Keris itu bersinar dan Ratu Lintang menghilang, kembali ke puncak kembang, meninggalkan keheningan dan bau lumut basah yang sangat menyengat. Terima kasih Harjo, tumbalmu sudah aku terima. Aku merangkak menuju Pak Harjo. Beliau duduk bersandar di dinding, nafasnya tersengal-sengal. Pak Harjo, Bapak kenapa Pak? Darah Bapak? Ora apa-apa le, iki wis takdir. Pak Harjo mengulurkan tangan, meraih tanganku yang gemetar. Rian, dengarkan aku baik-baik. Ratu Lintang, dia hanya mengambil janji nyawaku. Dia tidak mengambilnya sekarang. Dia akan mengambilnya ketika waktunya tiba. Kita harus panggil bantuan. Kita harus ke tabib. Percuma Rian, luka ini bukan luka biasa. Luka ini adalah segel balik. Jika aku diobati, Ratu Lintang malah akan murka dan segera mengambil nyawaku saat ini juga. Aku harus menunggu sampai dia datang menjemputku dengan damai. Air mataku menetes. Pak, dengarkan warisanku Rian. Pak Harjo memegang tanganku erat-erat. Beliau mengambil keris titisannya yang tadi sempat ditarik kembali. Keris ini, pusaka titisan ini, sekarang jadi milikmu. Ini adalah tanggung jawab, bukan kekuatan. Kau harus menjaga keseimbangan jagat di lereng kembang ini. Tapi Pak, aku belum siap. Kau sudah punya Sinta, dan kau punya hati yang suci Rian. Jangan takut, dan ini yang paling penting. Pak Harjo merogoh saku bajunya, mengeluarkan sebuah kantong kain kecil yang diikat dengan benang merah. Di dalam kantong ini ada biji wijen hitam yang sudah kumantrai. Ini adalah jimat penawar segel balik. Ketika Ratu Lintang datang menjemputku, makan biji ini, kau akan kebal, dan Ratu Lintang tidak akan bisa menyentuhmu. Aku akan memberikannya pada Bapak. Tidak Rian, Pak Harjo memotongku tegas. Aku sudah membuat pilihan. Tumbal ini adalah untuk menjaga kembang. Kau harus hidup, jaga pusaka titisan ini, dan jaga Sinta. Lanjutkan tugas kita. Pak Harjo memejamkan mata. Wajahnya yang pucat kini tersenyum. Wes rampung le, tugasmu isih dawa. Aku menangis, mencengkram tangan Pak Harjo. Tiba-tiba aku merasakan dingin yang menusuk. Sinta yang tadi pingsan muncul di hadapanku sebagai cahaya tipis. Tetapi tatapannya kini dipenuhi kesedihan. Rian, aku sudah sadar. Ratu Lintang sudah pergi. Pak Harjo, Sinta terdiam. Aku tahu Pak Harjo masih bernafas, tapi rohnya sudah setuju untuk menjadi tumbal. Sinta, apa yang harus kulakukan sekarang? Sinta memegang tangan Pak Harjo yang masih menggenggam keris titisan. Kau harus membawanya pulang Rian. Bawalah dia ke rumahnya dan tunggu sampai Ratu Lintang datang untuk menagih janji nyawa yang telah beliau berikan. Aku menatap keris di tangan Pak Harjo, lalu ke arah area yang masih pingsan di lantai, dan akhirnya ke arah kantong biji wijen hitam. Aku kini menjadi pewaris sah di base camp yang sepi di bawah ancaman Ratu Lintang. Malam di kembang baru saja dimulai. Aku memapah Pak Harjo keluar dari base camp, dibantu Sinta yang memfokuskan sisa energinya.
untuk membuat Pak Harjo terlihat seperti orang pingsan biasa di mata petugas. Kami membawanya ke mobil dan menuju rumah sederhana beliau di lereng bukit. Begitu sampai, aku membaringkan Pak Harjo di kamar. Ia memegang keris titisan dan menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Rian, ini bukan akhir. Ini adalah ujian terakhirmu," bisik beliau. Suaranya sangat lemah. "Ratu Lintang tidak akan datang menjemputku di sini. Dia akan menantimu di tempat pusaka kedua itu dicuri. Kau harus mengembalikannya ke sana, dan kau harus pergi sekarang." "Aku akan pergi, Pak. Tapi bagaimana dengan Bapak?" tanyaku menahan tangis. Pak Harjo tersenyum, mengisyaratkan aku untuk memakan biji wijen hitam dari kantong yang diberikannya. Aku menelannya dan seketika aku merasakan lapisan energi dingin menyelimuti ragaku. "Aku sudah memberinya janji, Rian. Dia akan datang dan aku akan menyambutnya. Pergilah. Bawa keris titisan ini sebagai perisai dan peningkat jagatmu. Sinta akan memandumu." Aku segera mengambil keris titisan, menyarungkannya dan bergegas kembali ke Kembang. Sinta kini hanya berupa bisikan samar, memberitahuku lokasi pasti Arya mencuri pusaka itu. Bunker Belanda tua di bawah jalur pendakian. Aku bergegas mendaki lagi. Setibanya di sana, lorong gelap itu dipenuhi embun dan hawa mistis yang membekukan. Di ujung lorong, tampak siluet Ratu Lintang yang agung dan dingin sedang menunggu. Di sampingnya mengambang di udara adalah sosok lemah Pak Harjo. Ia sedang menarik Pak Harjo secara gaib. "Kau lelaki muda, kau datang menggantikannya?" teriak Ratu Lintang. Suaranya menggelegar. Aku maju memegang keris titisan di tangan kananku. "Aku bukan pengganti. Aku datang untuk menebus dan mengembalikan." Aku membuka sarung keris itu. Cahaya keemasan titisan yang baru saja kusentuh membuat energi Ratu Lintang sedikit tersentak. Aku kemudian meletakkan keris sumpahing Ratu Lintang yang kucuri dari mobil Arya ke atas sebuah altar batu di lorong itu. "Gusti Ratu, pusaka panjenengan sampun wangsul. Kula nyuwun panjenengan sedaya nampi pamulihan pusaka menika lan boten njaluk tumbal nyawa." Aku menundukkan kepala. Ratu Lintang memandang kerisnya lalu menatapku. Tatapan dingin menembus namun tidak melukaiku berkat biji wijen hitam. Tiba-tiba suara Pak Harjo yang lemah terdengar di belakangku. "Gusti Ratu, pusaka kembang tidak boleh meminta darah lagi. Itu sumpah restumu," kata Pak Harjo, diucapkan dengan sisa jagat terakhirnya, menyentuh inti kejawen Ratu Lintang. Ia adalah penjaga, bukan pemangsa. Ratu Lintang menghela nafas yang terdengar seperti embusan salju. "Wes, sudah." Keris sumpahing Ratu Lintang di altar menyala terang, dan sosok gaib Pak Harjo yang ditarik Ratu Lintang kembali masuk ke raganya. Ratu Lintang tersenyum dingin, mengangguk hormat pada keris titisan di tanganku, dan kemudian sosoknya perlahan memudar, meninggalkan keheningan dan kedamaian di lorong itu. Aku bergegas kembali ke rumah Pak Harjo. Aku menemukan beliau terbangun, duduk bersandar di tempat tidur. Nafasnya normal, lukanya hilang, tetapi ia tampak sangat kelelahan. "Kau berhasil, Rian. Kau selamatkan nyawaku dan nyawa Arya," kata Pak Harjo memegang tanganku. Sinta yang kini kembali benderang di sudut mataku tersenyum lega. "Kau benar-benar pewaris yang hebat, Rian, dan jagatku sudah pulih sepenuhnya." Kami bertiga selamat. Gunung Kembang kembali damai. Arya dijemput oleh keluarganya, tidak ingat apa-apa kecuali janji untuk tidak lagi mendaki. Aku kini resmi memegang keris titisan, siap mengemban tugas baru sebagai penjaga keseimbangan di lereng Kembang, di bawah bimbingan Pak Harjo yang kini menjadi guru sekaligus danyangku. Selesai. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Mas Rian. Semoga bisa mengambil hikmah dan tentunya bisa terhibur juga ya. Fakta Sejarah pamit undur diri. Terima kasih Mas Rian, terima kasih Pak Harjo, terima kasih Sinta, dan terima kasih semua tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak di YouTube channel Fakta Sejarah ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Alhamdulillah, tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum.